berusaha tuh yang penting dicoba dulu. Kalau belum dicoba nggak bakal tahu ya. Kenapa saya memilih daging kelinci atau masakan gongso kelinci? Karena di Semarang belum ada yang menggunakan daging kelinci sebagai olahan untuk gongso. Dan juga daging kelinci sendiri merupakan daging yang rendah lemak dan berprotein tinggi. Dulu awalnya saya kerja di fotokopi. Setelah itu pandemi, mahasiswanya sama mahasiswinya kan pada libur, belajar di rumah lah, istilahnya kan belajar di rumah. Jadi karena tembalang nyawanya ya mahasiswa Undip sama Polines, jadi fotokopi ya sepi karena nggak ada mahasiswa. Terus disuruh tutup sama yang punya. Terus di rumah kan ada warung bekas warungnya ibu. Ini awalnya bekas warungnya ibu, cuma udah nggak jualan lagi. Jadi saya pakai buat buka angkringan dulu awalnya. Lalu sama kakak saya dijadiin kafe. Setelah itu yang megang kan saya lagi, kakak saya keterima kerja, saya jadikan warmindo. Operasional warung modelnya ya dari uang waktu kerja kan masih ada sedikit buat modal, lalu ya minta kakak saya investor lah biasa buat tambah-tambah buat beli-beli yang buat ngomplitin lah. Yang mahal kan biasanya habisnya itu biasanya banyak di minuman sasetnya kalau buat awalan ya. Kalau bukanya jam 12, tutupnya juga jam 12. Kalau prepare-nya nggak saya hitung, pokoknya nanti jam 12 ya udah siap, udah buka, udah siap, udah bisa melayani. Kalau prepare-nya ya paling beli ke pasar belanja yang dibutuhin jam 8 pagi, jam 9-an nanti sama dari pasar langsung siap-siap buat buka. Warung ini sudah berjalan 2 tahun. Dulu awalnya angkringan, jualan makanannya ya nasi kucing itu titipan orang juga, lalu ada gorengan sama minuman sasetan, lalu kopi sama jamu. Kopinya ya kopi susu, itu kopi gula aren. Lalu setelah itu kedepannya sekarang sudah ada nasi, udah kayak warmindo pada umumnya. Kalau dulu saya nggak ada nasi, jualnya ya cuma mie aja. Mie-nya pun cuma 4 rasa, 5 rasa sama itu yang Indomie yang 5 rasa, cuma 5 rasa aja itu. Tapi sekarang udah ada nasi, ada ora-arik, ada gongso, ada magelangan. Gongsonya ada gongso ayam, gongso telur, gongso babat, gongso iso sama gongso daging kelinci. Ora-ariknya juga ada ora-arik telur, ora-arik ayam. Ora-arik babat iso kalau mau bisa dibikinin juga. Kalau saya biasanya requestnya sih mintanya apa, bisa saya bikinin. Kalau buat minumannya biasanya yang populer atau kesukaan ada beras kencur susu. Sama kalau kopi sukanya kopi aroma Bandung kalau yang sering nongkrong di sini. Untuk makanan selain yang populer gongso babat dan iso, di warmindo ini juga ada gongso kelinci. Gongso kelinci ini dijual porsinya 17.000. Kenapa saya memilih daging kelinci atau masakan gongso kelinci? Karena di Semarang belum ada yang menggunakan daging kelinci sebagai
olahan untuk gongso. Dan juga daging kelinci sendiri merupakan daging yang rendah lemak dan berprotein tinggi. Suka duka menjalankan usaha ya, sukanya ya rame, banyak teman-teman. Kalau bisa belajar masakan-masakan tambahan menu lah buat masakan-masakan, bisa sambil belajar lebih banyak lagi. Terus kayak saya yang awalnya nggak bisa masak ya jadi bisa masak, jadi tahu bumbu-bumbu. Kalau dukanya ya kadang sepi, senangnya ya kadang rame. Dukanya kadang kalau dapat hasil banyak, tiba-tiba buat belanja hasilnya jadi sedikit keuntungannya, tapi wajar. Harapannya ya tempatnya menjadi lebih besar, biar kalau banyak orang itu bisa tertampung semua, bisa dapat meja semua, lalu bisa saya online kan. Ya pokoknya tambah maju lah, tambah besar nanti kalau udah bisa buka cabang atau franchise atau gimana. Untuk menu sendiri, kalau buat minuman ada beras kencur susu, lalu ada Vietnam drip, lalu ada es madu, ada minuman saset seperti umumnya lah, ada kopi susu sama soda gembira. Kalau untuk makanannya yaitu kalau mie ya produk dari Indomie. Kalau nasi ada nasi penyet sama itu gongso tadi sama orak-arik. Untuk kedepannya pengen menambah varian menu ya, kayak berbagai masakan dari ayam kayak teriyaki, terus bolognese, lalu black pepper, ayam keju, seperti itu mas. Kalau minum pengen Ovaltine, nambah Ovaltine keju. Berusaha tuh yang penting dicoba dulu. Kalau belum dicoba nggak bakal tahu. Yang penting coba dulu, nanti hasilnya kayak apa nanti kita bakal tahu, bisa memperbaiki di situ, kurangnya apa, kelebihannya apa. Yang penting coba dulu. Kalau belum dicoba nggak bakalan tahu.